Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa untuk melakukan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Materi matematika wajib kelas 12 MIPA. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data, di mana data-data itu dapat dipusatkan melalui nilai-nilai median, dan modusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ukuran penyebaran data. Apa sih ukuran penyebaran data itu sendiri? Jadi, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Langsung saja kita kali ini akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Yang pertama ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata hitungnya. Yang kedua, kita akan belajar simpangan baku atau standar deviasi, merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi dengan N. Dengan N adalah banyaknya data. Lalu kita akan membahas tentang ragam atau variansi, yaitu nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Yang pertama, untuk data tunggal, simpangan rata-rata data tunggal dapat dirumuskan dengan SR sama dengan sigma nilai mutlak dari data ke I dikurangi dengan X bar dibagi N, yaitu dengan SR itu simpangan rata-rata, XI itu data ke I, X bar itu nilai rata-rata, dan N itu banyaknya datanya. Yang kedua ada standar deviasi atau simpangan baku. Untuk data tunggal dirumuskan S sama dengan akar dari sigma XI per X bar kuadrat dibagi dengan N. Di sini dengan S adalah simpangan baku, XI adalah data ke I, dan X bar adalah nilai rata-ratanya. Kemudian untuk ragam atau variansi dirumuskan dengan V sama dengan S kuadrat, yaitu nilai standar deviasi dikuadratkan, sehingga sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Dengan V itu varian, XI itu data ke I, dan X bar itu nilai rata-rata. Nah, untuk mempermudah memahaminya, kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini diberikan data nilai siswa les di hari Minggu sebagai berikut: 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Tentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansinya. Penyelesaian yang pertama, kita tentukan simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata itu sendiri yaitu sigma XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan N. Di sini XI itu adalah data ke I-nya. Sudah diketahui dalam soal data-data ke I-nya lalu dikurangi dengan X bar. X bar itu nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata di sini belum diketahui sehingga kita cari dulu meannya. Rumus mean itu sama dengan sigma dari F dikali dengan X dibagi N. Sini kita masukkan F dikali X, frekuensinya 2 untuk data bernilai 4, ditambah frekuensinya 1 untuk data bernilai 6, ditambah frekuensi 1 untuk data bernilai 8, frekuensi 2 untuk data bernilai 5, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 8, sehingga untuk nilai meannya diperoleh 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, setelah kita temukan nilai rata-ratanya, tinggal kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata. Di sini nilai mutlak dari
data ke I, data yang pertama itu 4 dikurangi dengan X barnya itu 6, lalu ditambah dengan data kedua dikurangi X bar, lalu data ketiga dan seterusnya, kemudian dibagi dengan N, banyaknya datanya ada 8, sehingga simpangan rata-ratanya diperoleh 12 dibagi 8 sama dengan 1,5. Nah, kemudian untuk simpangan baku dirumuskan dengan akar sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Nah, tinggal tadi data pertamanya 4 dikurangi X bar, tadi kita sudah cari itu 6, kemudian dikuadratkan, lalu ditambah dengan data kedua, ketiga, dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data itu sendiri ada 8, sehingga kita operasikan akan ketemu simpangan bakunya akar dari 24/8 atau sama dengan akar 3. Yang ketiga, variansi atau ragam. Variansi atau ragam itu adalah simpangan baku yang dikuadratkan. Di sini S-nya itu kita tahu akar 3. Kemudian kita kuadratkan sehingga akar 3 kuadrat, maka variansinya adalah 3. Yang kedua, ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Untuk data kelompok sendiri dirumuskan yang pertama, simpangan rata-rata sama dengan jumlah dari FI, frekuensi data I, dikali dengan nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. XI di sini karena datanya kelompok, maka kita gunakan nilai tengah. Kemudian X bar itu nilai rata-rata, lalu N itu banyaknya seluruh data atau sigma F, banyaknya seluruh frekuensi. Kemudian ini simpangan baku, maaf ada kesalahan tulis. Simpangan baku dirumuskan dengan S sama dengan akar sigma dari frekuensi ke I dikalikan dengan XI itu nilai tengah data ke I dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan banyaknya data. Lalu variansi atau ragam dirumuskan dengan simpangan baku dikuadratkan. Oke, keterangannya XI itu adalah titik tengah data ke I, karena ini merupakan data kelompok maka kita gunakan titik tengah, sedangkan tadi pada data tunggal kita gunakan data ke I-nya itu sendiri. Kemudian FI adalah frekuensi data ke I dan X bar adalah nilai rata-ratanya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya. Di sini data nilai matematika kelas 12 MIPA disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansinya. Yang pertama, simpangan rata-rata. Rumus dari simpangan rata-rata untuk data kelompok itu adalah FI. FI itu frekuensi data ke I, di soal sudah kita ketahui. Lalu XI. XI itu nilai tengah. Itu kita belum tahu, maka nanti kita cari nilai tengahnya dulu. Kemudian X bar itu rata-rata, maka kita cari rata-ratanya. Nah, diperoleh di sini tadi FI masing-masing ada 7, 6, 15, 4, 8. Nah, dengan sigma F atau banyaknya datanya ada 40. Nah, di sini kita perlu XI, maka kita cari XI-nya di sini. XI adalah nilai tengah, dirumuskan setengah dari batas bawah ditambah dengan batas atas, sehingga untuk kelas pertama XI-nya ada 43, kelas kedua ada 50, kelas ketiga ada 57, kelas keempat ada 64, dan kelas kelima ada 71. Kita sudah
kita sudah punya FI, punya XI, kita belum punya nilai rata-ratanya. Nah, maka kita cari nilai rata-ratanya dengan rumus bahwa nilai rata-rata adalah jumlah dari FI XI dibagi dengan sigma F. Maka kita cari dulu FI XI untuk masing-masing kelasnya. Nah, di sini frekuensi 7 dengan XI-nya 43, 7 dikali 43 301, 6 kali 50 300, 15 kali 5 7 855, 4 kali 6 4 256, 8 kali 7 1 568. Dengan sigma FIXI jumlahnya ada 2280. Nah, kita cari X-bar-nya. Didapat dari sigma FIXI ini dibagi dengan sigma F, yaitu 2280 dibagi dengan 40. Kita akan ketemu nilai rata-ratanya 57. Nah, setelah kita ketemu nilai rata-ratanya, kita mencari dulu nih nilai mutlaknya dari XI dikurangi X bar. Nah, di sini kita buat tabel nilai mutlak XI min X bar. XI-nya di sini 43 dikurangi 57, itu hasilnya negatif 14, tapi di sini nilai mutlak, maka kita tulis 14. Kemudian 50 dikurangi 57, negatif 7, kita nilai mutlak sehingga 7, kemudian 57 kurangi 57 0, 64 kurangi 57 7, 71 kurangi 57 14. Setelah kita ketemu XI min X bar nilai mutlak, di sini kita cari FI frekuensi data ke I dikalikan dengan nilai mutlak XI min X bar tadi. Nah, ini kita kalikan dengan FI-nya, frekuensinya. Di sini 7 kali 14 98, 6 kali 7 42, 15 kali 0 0, 4 kali 7 28, 8 kali 14 112. Karena di rumus SR itu kita butuhkan sigma atau jumlahnya, maka ini kita jumlahkan sehingga sigma FI dikali nilai mutlak XI min X bar ada 280. Sekarang tinggal kita bagi dengan N, banyaknya data di sini 40, sehingga SR dapat kita hitung 280 dibagi dengan 40. Ketemunya adalah nilai simpangan rata-ratanya adalah 7. Oke, kemudian simpangan baku dan variansi. Mencari simpangan baku. Rumus untuk simpangan baku sendiri akar dari sigma FI dikali kuadrat dari XI min X bar dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini adalah distribusi frekuensi yang diketahui. Kita perlu cari XI-nya dulu karena kita gunakan nilai tengahnya. Nilai tengah tadi sama, yaitu setengah dari batas bawah ditambah batas atas, sehingga kita ketemu 43, 50 dan seterusnya. Kemudian karena kita butuh X bar, maka kita cari X bar. Langkahnya sama seperti tadi, yaitu sigma FIXI dibagi dengan sigma F, banyaknya F. Oke, kemudian di sini kita perlukan kuadrat dari XI dikurangi X bar, maka kita cari di tabel ini XI kurangi X bar dulu. Nah, di sini 48 dikurangi 57 minus 14, 50 kurangi 57 min 8, 57 kurangi 57 0, dan seterusnya. Kemudian yang dibutuhkan di sini adalah kuadratnya, maka ini kita kuadratkan. 14 kuadrat 196, 7 kuadrat 49, 0 masih tetap 0, 7 kuadrat 49, 14 kuadrat 196. Kita sudah temukan untuk kuadratnya. Kemudian apa? Kita kalikan dengan F.
lalu kita jumlahkan. Nah, kita kalikan dulu dengan F. Sini 7 dikali 196 itu 1372, kemudian 6 dikali 49 ada 294, 15 kali 0, 0, 4 kali 4, 9, 198, dan 8 dikali 196 ada 1568. Kemudian kita jumlahkan, akan ketemu 3430. Nah, di sini jumlahnya sudah kita ketahui, kemudian tinggal kita bagi dengan N. N banyaknya data ada 40, jadi nilai simpangan baku diperoleh akar dari 3430 dibagi 40 sama dengan akar dari 85,75 atau sama dengan kurang lebihnya 9,24. Kemudian mencari variansi atau ragam. Variansi itu diperoleh dari kuadrat simpangan baku. Nah, di sini simpangan bakunya akar dari 85,75 kita kuadratkan sehingga variansinya adalah 85,75. Nah, demikian penjelasan terkait ukuran penyebaran data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.